Gol Arsenal berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan Calafiori di area pertahanan MU. Lemparan tersebut diarahkan menuju Rice yang dimarking oleh Casemiro. Marking dari Casemiro membuat Rice yang arah badannya membelakangi gawang, enggak bisa balik badan dan mengembalikan bolanya kembali ke Calafiori. Di area ini, meskipun jumlah pemain MU sudah menyamai jumlah pemain Arsenal, tapi Arsenal masih bisa mengirimkan cross datar. Hal itu terjadi karena beberapa hal. Saat Calafiori menerima bola, Casemiro secara agresif melakukan press untuk merebut bola. Namun, karena posisi awal Casemiro yang berada di sebelah kanan Calafiori, membuat Calafiori yang melakukan dribble ke arah kiri bisa melindungi bola dengan badannya dan menempatkan Casemiro di belakangnya. Di posisi ini, Casemiro nggak bisa sembarangan untuk merebut bola. Alasan kedua, posisi Dalot yang agak berjarak dari Calafiori. Saat lemparan ke dalam, Dalot memposisikan dirinya menutup jalur umpan ke Martinelli, yang menimbulkan jarak antara dirinya dan Calafiori. Saat bola diberikan kembali dari Rice ke Calafiori, dirinya mulai bergerak untuk menutup ruang Calafiori. Namun, karena start awal yang sudah berjarak, membuat Calafiori tetap punya ruang yang cukup untuk melakukan cross datar. Calafiori pun memberikan cross datar yang diarahkan ke Odegaard. Namun, Bruno yang tepat berada di jalur umpan berhasil memotongnya. Karena bolanya cukup deras, kontrol dari Bruno sedikit jauh dari badannya dan mengarah ke Martinelli. Melihat bola sedikit terlepas, Martinelli melakukan press ke arah Bruno untuk merebut bola. Untuk menjaga penguasaan bola, Bruno memberikannya ke opsi terdekat yaitu Leny Yoro. Calafiori yang ada di belakang Yoro menyadari hal tersebut dan langsung berlari ke arah Yoro. Calafiori pun berhasil merebut bola dari Yoro yang tidak aware dengan keberadaan Calafiori. Odegaard yang berada di arah datangnya bola langsung mengambil alih penguasaan bola dari Calafiori. Di posisi ini, Odegaard masih belum punya opsi umpan karena rapatnya pemain MU dan posisi pemain Arsenal yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Odegaard bergerak ke ruang di belakang garis pertahanan dan berhasil melewati Yoro. Dari posisi ini, terdapat 3 pemain Arsenal yang bisa jadi opsi umpan yang membahayakan gawang MU. Saka bebas di depan gawang dengan penjaganya yaitu Dorgu yang berada di belakangnya. Martinelli berdiri tanpa kawalan, hanya Gyökeres yang dimarking ketat oleh Shaw. Namun, masih ada De Ligt yang bisa mengantisipasi aksi dari Odegaard. De Ligt bisa berada di waktu dan tempat yang tepat karena sebelum Yoro dilewati, dirinya sudah mulai lari menuju ruang yang dituju oleh Odegaard. Sehingga saat Odegaard akan melakukan umpan, dirinya bisa mengantisipasinya. Aksi tadi menimbulkan corner buat Arsenal. Arsenal menempatkan 4 pemain di kotak penalti dengan 2 di antaranya berada di dalam kotak kecil yaitu Saliba dan Calafiori. 2 pemain lainnya adalah Gabriel dan Gyökeres yang posisinya agak berjarak dari gawang. Terdapat 5 pemain di luar kotak yang melakukan ancang-ancang untuk lari. 5 pemain ini berfungsi untuk mengacaukan fokus lawan. Secara natural, lawan akan mengira target umpan akan diarahkan ke salah satu di antara kelimanya. Saat akan dieksekusi, 2 dari 5 pemain berlari ke arah gawang untuk mengalihkan perhatian para pemain MU. Saat kedua pemain sampai di kotak kecil, Rice sebagai eksekutor justru mengarahkan bola langsung menuju gawang. Saliba yang sudah ada di kotak kecil melakukan gangguan kepada Bayindir sehingga menyulitkannya dalam mengantisipasi bola tersebut. Meskipun sempat mengenai tangan, bola tersebut masih menuju ke gawang di mana sudah ada Calafiori di sana. Arsenal pun mencetak gol kemenangan dalam laga ini. Selanjutnya, kita akan bahas peluang dari MU yang ini. Peluang ini berawal dari build-up yang dilakukan MU. MU build-up dengan 2 center back yaitu Yoro dan De Ligt yang dekat dengan kiper, dan 1 center back-nya yaitu Shaw yang lebih melebar. Arsenal merespon dengan melakukan pressing tinggi untuk mengganggu build-up MU. Bayindir yang menguasai bola melakukan long pass untuk melewati pressing Arsenal. Long pass tersebut diarahkan menuju Šeško yang jadi target di depan. Terjadi duel udara antara Šeško dan Gabriel yang dimenangkan oleh Gabriel. Namun, MU berhasil memenangkan second ball dari hasil duel itu. Ahmad menguasai bola dan memberikannya ke Yoro. Saat Yoro menguasai bola,
Mbeumo berlari untuk menyerang ruang di belakang garis pertahanan Arsenal yang tinggi. Namun, Yoro tidak melakukan umpan tersebut dan memberikan bola ke Bruno. Bruno yang tidak dipres agresif bisa melakukan balik badan. Ugarte memposisikan dirinya lebih tinggi dari Bruno untuk jadi opsi progresi. Sebelum itu, kita perhatikan pergerakan dari Mbeumo dan Sesko. Mbeumo yang ada di half space bergerak drop sebagai opsi umpan selain Ugarte. Pergerakannya ini juga membuka area half space. Sesko yang awalnya sejajar dengan kedua attacking midfielder bergerak ke arah gawang untuk memundurkan garis pertahanan Arsenal. Pergerakan dua orang ini menciptakan ruang kosong yang lebar di antara lini Arsenal. Kembali ke Ugarte, menerima bola dengan membelakangi gawang, dirinya melakukan first touch sambil memutar badannya untuk langsung melakukan progresi dengan mengekspos ruang yang terbuka itu. Namun, saat berhasil balik badan, ada Zubimendi yang sudah sangat dekat sehingga bisa melakukan gangguan ke dirinya. Ugarte kehilangan penguasaan bola dan Arsenal bersiap untuk serangan balik. Rice memberikan bola ke Odegaard yang kejadiannya hampir mirip dengan Ugarte. Bola first touch-nya sedikit jauh sehingga Bruno yang malah bisa menjangkaunya. Bola menuju ke Delish yang langsung melakukan progresi ke Cunha yang kosong di area tengah. Cunha melakukan dribble untuk membawa bola ke depan ke arah kotak penalti. 4 bek Arsenal bergerak merapat untuk melindungi area di depan gawang. Hal itu mengakibatkan Dorgu yang melebar di sisi kiri bisa menerima bola tanpa kawalan. Dorgu langsung mengirimkan cross ke kotak penalti Arsenal di mana sudah ada Sesko yang jadi target. Bola tersebut sempat mengenai Timber sehingga sedikit berbelok arah. Mbeumo yang bergerak dari titik buta Lewis Kelly berhasil menyundul bola yang mengarah ke gawang Arsenal. Sundulan ini berhasil diselamatkan oleh Raya